Shalom. Berjumpa lagi di dalam acara Mata Air Rohani. Kali ini saudara, anak-anakku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mulai membahas kupasan firman Tuhan. Ya. Tapi kemarin waktu lalu dalam video yang lalu saya menggambarkan bahwa tujuan daripada pemisahan dua macam hal, yaitu satu mata air rohani dan yang kedua adalah kemah rohani. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, karena pada waktu itu saya menyinggung soal Roh Kudus, supaya saudara agak bingung seperti apa tuh fungsi dari Roh Kudus itu dan bagaimana dia bergeraknya. Nanti dalam kemah rohani saya akan jelaskan seperti apa Roh Kudus itu dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ini saya akan buat satu hal yang mudah sebagai satu contoh saja, dan ini juga merupakan sebuah penafsiran yang saya dapatkan. Jadi sah-sah saja yang namanya juga penafsiran, ya. Apakah itu saudara boleh setuju dan tidak setuju juga terserah. Tapi buat saya ini mendatangkan satu berkat yang sangat luar biasa, sehingga saya bisa mengerti bagaimana fungsi dari Roh Kudus itu. Saya akan ambil lebih dahulu, ada satu keluarga yang namanya Yakub, itu biang dari keluarga Israel. Pada waktu itu Yakub sangat dikasihi oleh ibunya, ya. Lalu ibunya membela Yakub supaya dia mendapatkan hak Yakub sebagai hak yang dijual oleh kakaknya, yaitu hak kesulungan. Mengapa sampai ibunya itu begitu sayang kepada Yakub? Karena Yakub berbeda hidupnya dengan Esau. Coba kita perhatikan sebentar satu ayat firman Tuhan. Pertama yang dibuat kesalahan oleh Yakub ialah ketika dia menjual hak kesulungannya. Silakan, ada satu orang yang asisten saya akan bacakan ayat itu supaya saya tidak buka-buka banyak kitab, ya. Silakan. Kejadian 25 ayat yang ke-29. Agak keras. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oke. Terima kasih. Saudara tahu, Esau kesayangan ayahnya, ya. Sedangkan Yakub kesayangan ibunya. Kenapa Yakub disayang oleh ibunya? Kalau saya bawa kepada kemah, saudara, maka Yakub ini suka sekali tinggal di dalam kemah bersama ibunya. Kalau Esau punya kesukaan lain, dia suka berburu. Oleh sebab itu ayahnya sangat suka daging buruan yang dilakukan oleh Esau. Tapi ibunya lebih suka kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub lebih dekat dengan ibunya, tinggal di dalam kemah. Saudara, kira kalau boleh saya tafsirkan, kalau saya ada tinggal di dalam kemah rohani bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, bersama Bapakku, yaitu yang disebut Allah Bapa, maka mereka tentu akan selalu dekat dengan saya, karena saya tinggal di dalam satu kemah. Dan kebetulan sekali Yakub ini sebetulnya seperti seorang wanita, dia suka masak, saudara. Pada waktu itu sangat sederhana sekali, dia cuma masak kacang merah. Saudara tahu kan kacang merah yang suka dimasak itu tidak pakai kayu manis dan sebagainya, ya. Itu masakan yang enak sekali. Istilahnya kalau orang Manado bilang Brennebornen, ya, itu saya jangan terlalu jelas seperti apa. Tapi itu merupakan sesuatu yang dimasak oleh Yakub pada waktu itu. Satu kali Esau yang sudah lelah begitu rupa, dia pergi dan selalu tinggal di padang gurun. Sudah tahu padang gurun? Padang gurun adalah gambaran dunia
di mana padang gurun itu terjadi banyak hal sekali, sedangkan kemah pun ada di padang gurun, tetapi dalam kemah berbeda dengan ada di luar padang gurun. Itu juga gambaran-gambaran rohani, saudara ya. Nah, mereka ini berbeda keinginan, berbeda pendapat, berbeda situasi. Yang satu senang di dalam dunia, yang satu senang di dalam kemah, senang rohani. Tentu yang disukai oleh Tuhan, yang disukai oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan, dekat dengan Roh Kudus. Boleh saya katakan, saudara, ini tafsiran saya sendiri, pada saat itu Roh Kudus hampir sama dengan seorang ibu. Tentu dia tahu betul bagaimana sikap Yakub, bagaimana Yakub bertentangan dengan ibunya. Yang setiap kali ibunya panggil, Yakub selalu tidak ada dan tidak pernah mau dia seperti Esau, seperti Yakub. Dia nggak pernah mau. Jadi ibunya kurang suka, dia tahu betul. Peristiwa yang paling tidak menyukakan, saya yakin sekali, saudara, yaitu pada waktu Esau menjual hak kesulungan hanya ditukar dengan sop kacang merah. Ditukar begitu saja. Dia bilang, buat apa itu semuanya? Aku bakal mati. Aku nggak perlu lagi hak itu. Oke, aku tukar aja lah itu hanya dengan makanan yang sederhana, makanan yang murahan lah, bisa katakan begitu. Nah, saudara perhatikan sekarang. Kira-kira apa tuh hak kesulungan? Hak kesulungan itu hak yang menggantikan seorang ayah. Bahkan dia mendapat bagian ketika ayahnya meninggal, saudara. Itu 50% bisa lebih diberikan kepada yang punya hak kesulungan. Yakub tidak peduli soal itu. Dia bilang, aku akan mati. Sebetulnya dia belum bisa tentu mati, ya, karena masih lama, umurnya masih panjang. Kita lihat sejarahnya selanjutnya bahwa Yakub masih panjang, tapi dia tidak menghormati keputusan Allah, seolah-olah dia memutuskan sendiri seperti apa sebenarnya dia hidup. Dia tidak perlu hak kesulungan, dia tidak mau aturan, dia tidak mau ikut ketunduk kepada apa yang dikehendaki dalam kemah. Dia mau berontak sendiri, dia mau berjalan sendiri. Tapi sebagai seorang bapak, dia tetap mengasihi Esau. Lalu dia bilang, sekarang saatnya, kata bapaknya, pergilah kamu berburu di padang gurun, buatkan aku masakan yang enak-enak buat aku makan. Itu kesukaan Esau. Kesukaan ayah daripada Esau. Sudah perhatikan, ketika didengar oleh ibunya perkara ini, yaitu perkara berkat anak sulung yang akan diberikan kepada Esau, ibunya segera beracara. Bukan ibunya pilih kasih kalau menurut saya. Kenapa? Sebab karena ibunya juga sayang sama Esau, tapi Esau sekarang sudah menjualnya. Dia sudah tidak layak. Di alam roh, saudara, yang paling luar biasa itu antara berhubungan dan pemutusan hubungan. Jadi kalau dia sudah berkata dia putuskan hubungan atau dia tidak peduli dengan itu, maka secara alam roh dia sudah tidak lagi ada ikatan sesuatu. Nah, oleh sebab itu, saudara, perhatikan. Karena hal inilah maka ibunya daripada Yakub bertindak. Siapa yang paling mengerti hati bapak? Siapa yang mengerti sifat dari bapak selain istrinya? Istrinya tahu kalau bapaknya gak suka atau bapaknya suka atau seperti apapun. Istri seringkali juga akan membuat sesuatu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan karena dia melihat bahwa Esau sudah menolaknya hak itu. Sehingga akhirnya dia pro kepada Yakub. Lalu dipanggilnya Yakub. Yakub, sebentar lagi bapakmu akan melepaskan berkat hak kesulungan. Oleh sebab itu, gak usah jauh-jauh, kau gak usah berburu. Pergilah, ambil anak kambing, pilihlah, supaya aku yang memasakkan buat ayahmu, masakan yang enak. Yakub bilang, Bu, apa itu nggak salah? Apa itu nggak dosa? Saudara lihat, ibunya bilang apa? Biar itu dosa aku tanggung. Kok berani sangat dia? Berani dia mengkhianati, berani dia menipu suaminya. Sebenarnya bukan menipu. Dia tinggal melanjutkan apa yang sudah terjadi. Dia hanya melanjutkan kepada orang-orang yang memang menyepelekan soal hal rohani. Dia hanya melanjutkan apa kejadian yang sudah terjadi. Dia tinggal menyambungkan pada tujuan yang sebenarnya.
Karena memang yang dipilih adalah Yakub sebagai orang pilihan. Nah, oleh sebab itu Yakub sebagai orang kemah. Lalu dia mulai dikatakan, mari Yakub, aku masakan. Yakub sebenarnya sudah ketakutan, tetapi ibunya bilang, tidak, aku yang tanggung semuanya. Sudah apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya memotong itu kambing lalu memasaknya dengan kesukaan bapaknya. Dia paling tahu kesukaannya apa. Coba ketika bandingkan kalau seandainya saja si Esau yang masak, belum tentu seenak masakan ibunya. Ibunya paling tahu siapa bapaknya. Lalu dia bilang begini, tapi aku kulitnya kan nggak sama. Suaraku memang juga lebih halus dan badanku tidak berbulu seperti badan Esau. Dia bilang gampang. Saya melihat begitu caranya ibunya Yakub menolong atau membantu Yakub. Lalu diambilnya kulit kambing tadi, mungkin saja tidak seperti kulit kambing yang berbulu lebat begitu. Lalu mungkin dia mulai dikurang-kurangin, dicabut-cabutin dan sebagainya. Lalu dia mulai dipasangkan di tubuhnya, di bagian leher dan bagian tangannya. Yakub juga takut, bukan nggak takut. Ada banyak hal yang seringkali walaupun kita ditolong Roh Kudus tidak masuk akal pikiran kita juga akan merasa takut. Tapi kalau orang yang sungguh mengerti peran Roh Kudus atau peran seperti seorang ibu tuh selalu membela sekalipun dia salah anaknya seperti apapun. Mungkin penjahat sekalipun, ibu tetap berkata bahwa engkau adalah anakku. Tidak pernah ada seorang ibu yang akan melupakan anaknya begitu mudah. Mungkin anak bisa melupakan ibunya, tapi ibu tidak pernah. Sekalipun seperti apapun anaknya, ibunya pasti akan tetap mengakui, bahkan menolong dia. Orang lain benci kepada anaknya, ibunya tetap akan mengasihi. Ini seorang ibu. Saudara, saya begitu yakin Roh Kudus yang disebut Parakletos tadi, dia mencintai kita, dia mengasihi kita, dia selalu mencari hal yang terbaik bagi kita. Kalau boleh saya katakan, dia ada di tengah-tengah antara bapa dan anak. Dia lihat ke atas apa yang dimaksud oleh bapa. Dia adakah yang menguntungkan buat anaknya, dia akan segera lakukan sesuatu. Bahkan itu Roh Kudus yang dikerjakannya. Oleh sebab itu, Roh Kudus itu sangat penting sekali. Saudara, Roh Kudus saya hadirkan dalam kehidupan saya setiap detik, setiap saat. Apapun yang saya lihat, apapun yang saya alami, saya berkata, Roh Kudus tolong. Roh Kudus buat sesuatu. Sebelum acara ini dibuat, saya bilang, Roh Kudus tolong kuasai atmosfer udara ini, kuasai dengan hadiratmu, kuasai dengan kuasamu, kuasai dengan keperkasaanmu, supaya semua boleh berjalan lancar. Dan apa yang aku katakan Roh Kudus diurapi oleh engkau, supaya jadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, supaya mereka yang terhilang, atau mereka yang sedang mengalami masalah, atau mereka yang sedang mengalami pencobaan dalam dunia ini, atau mereka yang mengalami sedang kesulitan dalam dunia ini, coba mereka katakan, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus pimpin saya, buat sesuatu Roh Kudus supaya terbuka jalan bagi saya. Roh Kudus akan lakukan sesuatu kalau engkau benar sebagai anak kemah. Saudara, itu yang dilakukan oleh ibunya Yakub. Ditempelkannya bulu binatang yang sudah mungkin serupa dengan tubuhnya daripada Esau. Lalu Yakub dengan takut-takut dihampirilah bapaknya. Itu juga karena dorongan Roh Kudus. Ada banyak sekali saya mengalami sesuatu di dalam dunia ini selama saya hidup, saudara. Karena tidak semua mulus, tidak semua Tuhan berjanji bahwa tidak ada akan masalah atau percobaan datang kepada hidup saya. Selalu datang. Dan saya juga banyak sekali ketakutan dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam dunia ini. Tapi Roh Kudus membuat saya tegar, membuat saya selalu dia memimpin saya, selalu dia menjelaskan, selalu dia membuat sesuatu keputusan yang menguntungkan bagi saya. Itu Roh Kudus, saudara. Saya juga takut, bukan nggak takut dalam menghadapi segala masalah, dalam melalui semua masalah. Tapi Roh Kudus mendorong saya terus untuk saya maju. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan sekarang. Ketika ibunya mendorong Yakub datang kepada bapaknya, saya yakin hatinya berdebar-debar, penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan. Tapi dia berani tetap melangkah. Kenapa? Karena perkataan ibunya, aku yang bertanggung jawab, biar ku tanggung semua dosanya. Saudara, ini luar biasa. Karena Roh Kudus tahu, ibunya tahu, kalau bapaknya nggak mungkin akan mengutuk dia,
Karena dia istri yang dikasihi oleh bapaknya, nggak mungkin akan mengutuk. Oleh sebab itu dia tahu apa sebetulnya, seperti apa bapaknya yang dilakukan. Karena bapaknya pada waktu itu sudah mulai buta. Apa saya menggambarkan bahwa Bapak surgawi buta? Bukan sama sekali. Dia kadang-kadang seolah-olah pura-pura nggak tahu gitu, seolah-olah terserah lah. Karena ini sudah Roh Kudus yang mengerjakannya. Bukankah Bapa dan Roh Kudus dan Yesus Kristus adalah satu perasaan? Jadi seperti itulah saya bisa menggambarkannya. Saya bangga sekali, saya suka sekali dengan keadaan seperti ini. Bukan karena saya egois sama sekali, tapi apa yang saya tidak mengerti, apa yang tersembunyi, yang ada di balik alam roh tadi, dia bekerja seperti itu buat saya, orang yang dia kasihi. Saudara, dengan ketakutan, dengan hati berdebar-debar, sekarang Yakub datang menghampiri. Bapaknya bertanya, apakah engkau Yakub, Esau? Apa kira-kira dia mau menjawab? Sangat sulit. Dia juga nggak mau berbuat hal yang jelek. Siapa sih manusia yang mau berbuat yang buruk? Nggak ada. Tapi di telinganya dan di hatinya dia berkata, ibu menyuruh aku untuk mengambil hakku sebagai hak kesulungan yang sudah dijual kepada aku, dan aku layak untuk menerima itu. Maka dia berkata, ya Bapak, ya itu bisa berarti macam-macam, saudara. Mungkin bukan menjawab pertanyaan bapaknya tentang Esau, tapi dia mungkin menjawab, ya aku yang penerima hak sulung. Lalu mari dekat ke sini. Bapaknya, saudara, itu juga tidak mudah begitu saja percaya. Dia pegang. Dia katakan apa? Kalau suaranya suara Yakub, nadanya nada Yakub, ke perempuan-perempuanan mungkin halus, lembut, ya. Tapi ketika dipegang, dia bilang kulitnya kulit Esau. Lalu mari coba aku makan. Karena itu masakan ibunya, tentu benar-benar dia tahu betul bagaimana kesukaan dari seorang ayah. Apa yang disukainya, apa yang diinginkannya. Begitu dia makan kesukaannya, makanya mulailah dia berkata, waduh, enak sekali. Saudara, apakah yang disukai oleh Bapa? Bukan dia buas, Allah yang buas, Allah yang suka sembelihan binatang, bukan. Itu hanya sekali pergantian, artinya penebusan, saudara. Ditebus, hutang darah bayar darah. Ketika darah tercucur menebus dosa manusia di mezbah bakaran, hati Bapa luluh. Terlebih ketika darah anak domba, yaitu Yesus Kristus, dibawa menghadap Bapa, lalu ada orang-orang yang diluputkan dari segala hukuman, maka Allah lebih luluh lagi daripada menghadapi darah binatang, maka pengampunan pun akan mengalir. Sudah apa yang terjadi? Maka mulailah ayah Yakub memberkati Yakub menjadi berkat anak sulung, penerima berkat anak sulung. Saudara, ini ulasan singkat, ini tafsiran yang singkat menurut saya, yang saya dapatkan berkat. Dan saya merasa seperti itulah Roh Kudus menolong saya, seperti itulah Roh Kudus membela saya, seperti itulah Roh Kudus mendampingi saya. Dia berbuat banyak yang saya tidak mengerti, yang saya tidak tahu. Dia mengajarkan kepada saya seperti apa itunya. Karena hal itulah, maka saya ditolong banyak oleh Roh Kudus dan membuat saya bisa berhasil dalam segala hal. Tanpa Roh Kudus, semua akan menjadi sia-sia. Tanpa Roh Kudus, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya manusia terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak pernah terbatas. Saudara, raih kasih Roh Kudus yang seperti itu, yang membuat saudara bisa keluar dari segala persoalan, yang bisa membuat saudara keluar sebagai seorang yang perkasa, sebagai pemenang dari masalah-masalah kehidupan di dunia ini. Hanya melalui Roh Kudus, saudara akan mengalami banyak hal yang sangat luar biasa. Saudara, sekian dulu saya jelaskan perkara Roh Kudus. Saya akan lanjutkan masuk di dalam cara bagaimana kita bersaat teduh untuk mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Shalom, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh keluarga saudara. Amin.